Nah, sekarang mau bahas tentang penggunaan serum. Cara menggunakan serum wajah yang baik dan benar. Soalnya ini penting ya, pada umumnya kan harga serum tuh di antara semua produk skincare yang lain kan rata-rata lebih mahal. Kenapa sih serum itu mahal? Karena memang serum ini mengandung konsentrat yang tinggi dan pengaruhnya itu sampai ke lapisan kulit yang paling dalam yang belum tentu bisa dijangkau oleh produk-produk skincare yang lain, misalnya kayak krim pelembab wajah biasa. Makanya karena konsentrat tinggi dan memang manfaatnya yang benar-benar meresap sampai ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam lagi, itulah makanya harganya mahal. Karena harganya yang relatif lebih mahal itu tentu kita mengharapkan hasil yang sesuai dengan harga tadi. Masa makin mahal hasilnya malah nggak ada sih? Makanya sebelum memutuskan untuk menggunakan serum, sebaiknya kalau menurut saya pribadi sih, lakukan dulu langkah CTMP yang tepat, cleansing, toning, moisturizing, dan protection. Jadi pastikan dulu tuh skincare rutin kita itu benar-benar disiplin menerapkan keempat macam langkah tadi ini. Misalnya kita harus rajin membersihkan wajah 2 kali sehari, setelah membersihkan wajah menggunakan toner, setelah menggunakan toner kita menggunakan produk pelembab wajah, belum perlu ya, maksudnya kalau memang masih awal-awal ya pakai krim pelembab wajah biasa aja dulu. Kemudian setelah itu salah satu langkah yang tidak kalah pentingnya adalah protection, menggunakan produk skincare yang mengandung SPF. Jadi kalau misalnya udah disiplin nih, si tempenya udah bagus, kita udah rajin, nah barulah kita mulai membeli produk-produk skincare yang istilahnya levelnya sedikit lebih tinggi daripada yang standar, misalnya kayak serum, essence, itu kan semua sebenarnya produk-produk pelembab wajah kan, krim mata, serum mata, dan lain sebagainya. Oke, jadi setelah CTMP-nya beres, terus kita sekarang memulai penggunaan serum. Yang pertama harus diperhatikan, yang paling pertama itu sesuaikan dengan jenis kulit kita. Karena karakteristik serum itu juga macam-macam, kayak misalnya salah satu varian dari Body Shop tuh Oil of Life kan serumnya bentuknya facial oil. Jadi mungkin kalau kulitnya berminyak ya hindari ya, yang mungkin sebaiknya menghindari produk-produk yang oil base yang kayak si serum dari Oil of Life itu tadi. Oke, yang pertama jadi itu sesuaikan dengan kulit wajah kita. Yang kedua, jangan lupa dalam tahapan skincare, jadi nggak boleh ujuk-ujuk pakai serum. Jangan lupa untuk membersihkan wajah terlebih dahulu, karena serum itu kan memang masuknya di tahap moisturizing ya. Sebelum moisturizing harus cleansing dan toning dulu. Kenapa sih kita harus membersihkan wajah dulu? Karena serum itu sangat mudah meresap, jadi dia nanti bisa gampang menempel pada kotoran atau kulit mati di permukaan kulit kita. Jadi sayang kan, belum sempat meresap malah diserapnya sama yang kulit mati sama si kotoran itu tadi, kan sayang. Nah, terus yang ketiga, nggak perlu banyak-banyak. Ini yang harus diingat, karena jangan lupa serum itu konsentratnya tinggi. Ingat loh, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi gunakan secukupnya aja sesuai petunjuk. Karena banyak pun selain karena boros juga malah nanti efeknya nggak ada ke kulit kita, kan tidak optimal jadinya. Jadi pakai secukupnya sesuai dengan petunjuk, nggak perlu banyak-banyak. Nah, yang keempat, kita diamkan dulu tuh setelah pakai serum itu, jangan buru-buru kita lanjutkan dengan aplikasi langkah skincare selanjutnya. Biasanya kan kalau habis serum itu saya kalau nggak krim mata itu pelembab wajah. Jangan dulu, biarkan dulu menyerap. Walaupun sebenarnya serum itu rata-rata menyerapnya cepat dan mudah ya, tapi sebaiknya tunggu dulu sampai benar-benar menyerap. Terus langkah selanjutnya soal perlu nggak sih menepuk wajah saat kita menggunakan serum. Saya tuh pernah baca sebenarnya hal ini tidak perlu ya, karena serum itu kan rata-rata memang mudah menyerap. Kan katanya ditepuk-tepuk itu agar penyerapannya lebih cepat. Sementara serum sendiri kalau pengalaman saya ya, terutama di produk-produk Body Shop kayak Youth Concentrate dari Drops of Youth, itu cepet banget nyerapnya. Drops of Light juga cepet banget. Roots of Strength juga ya lumayan sih, tapi karena teksturnya sedikit lebih thick, lebih tebal, jadi mungkin agak butuh waktu lebih lama sedikit. Makanya nggak perlu ditepuk-tepuk. Justru yang perlu ditepuk-tepuk itu adalah produk-produk seperti krim pelembab wajah biasa yang biasanya memang lebih tebal dan butuh waktu untuk menyerap. Nah yang itu tuh boleh tuh kita tepuk-tepuk biar penyerapannya lebih cepat. Nah selanjutnya juga pertanyaan paling sering muncul, boleh nggak sih menggunakan lebih dari satu jenis serum sekaligus, maksudnya mungkin 2 ya, jadi pakainya berurutan. Jadi setelah mungkin kita pakai serum A, selanjutnya kita pakai serum B.
Sebenarnya sih tidak masalah asal kita memperhatikan kandungannya, karena ada beberapa zat itu yang pemakaiannya tuh nggak boleh digabung, nggak boleh bareng. Misalnya itu kalau nggak salah itu antioksidan yang vitamin C dan retinol itu nggak boleh bareng. Terus yang lain-lainnya coba kalian googling sendiri deh. Jadi nggak boleh ngasal aja, mungkin karena maksudnya biar lebih bagus, lebih cetar, jadi pakai serum sebanyak-banyaknya itu jangan. Maksudnya jenisnya pakai lebih dari satu jenis di waktu yang sama itu mungkin sebaiknya nggak perlu, satu aja kali ya. Kecuali mungkin kalau saya soalnya itu memang pakainya 2, tapi sebenarnya serum vitamin C yang juga saya gunakan rutin itu agak istimewa ya, bukan kayak serum biasa karena dia juga bisa berfungsi sebagai primer. Jadi terus apa ya, kalau saya bandingkan juga dengan serum-serum kayak Drops of Light, Drops of Youth, Youth of Strength juga kelihatannya tidak ada zat-zat yang bertentangan, jadi aman-aman saja. Jadi kira-kira gitu ya cara memakai serum pada wajah atau penggunaan serum yang baik agar kita mendapatkan hasil yang optimal, karena seperti yang dijelaskan di awal tadi, harga serum itu kan rata-rata lebih mahal daripada produk-produk skincare yang lain kan, makanya kita pengen gimana biar bisa seoptimal mungkin, jadi nggak rugi gitu udah ngeluarin uang banyak. Semoga membantu. Ngapain tuh di situ tuh?